Warga ramai-ramai menyuarakan protes terhadap suara totot, wuk-wuk atau penggunaan sirine di jalan raya. Sebab strobo dan sirine ini kerap disalahgunakan atau tidak sesuai aturan yang justru mengganggu pengguna jalan. Warganet menggaungkan gerakan Stop Totot Wuk Wuk di media sosial. Gerakan ini sebagai protes atas maraknya penggunaan sirine dan strobo yang tidak sesuai aturan. Pengendara kompak tak lagi mengalah pada kendaraan yang menggunakan strobo dalam kondisi tidak darurat. Apalagi banyak kendaraan sipil yang menyalahgunakan strobo dan sirine untuk membelah kemacetan. Kalau misalnya darurat, untuk misalnya damkar, ambulan, bahkan polisi nggak apa-apa bang. Tapi kalau pejabat kayaknya kurang deh bang. Apalagi cuman ngawal-ngawal kayak apa sih namanya, komplotan gitu kan bareng-bareng. Cuman keren-kerenan nggak masuk sih bang. Akhir-akhir ini kan penggunaan strobo tuh banyak yang disalahgunakan ya. Jadi kadang-kadang sebenarnya nggak urgent-urgent banget. Malah ada platnya plat biasa, tapi mengapa dia menggunakan strobo? Apalagi pas macet, dia sudah tahu macet tapi dia malah menggunakan strobo, dan itu dari suara sudah mengganggu dan orang jadi tertekan. Merespons keluhan masyarakat, Mensesnek Prasetyo Hadi bilang pihaknya sudah mengirimkan surat edaran kepada pejabat negara soal penggunaan sirene dan strobo di jalan raya. Memang ada undang-undang yang mengatur itu, tetapi lebih daripada itu yang kalaupun kemudian fasilitas itu dipergunakan, tentunya kita harus memperhatikan kepatutan, kemudian memperhatikan ketertiban masyarakat pengguna jalan yang lain, sehingga bukan berarti menggunakan fasilitas tersebut terus boleh semena-mena atau boleh semau-maunya itu. Respons juga diberikan Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Agus Suryo Nugroho. Ia menegaskan akan membekukan penggunaan strobo dan sirine yang mengganggu pengguna jalan. Masukan masyarakat itu hal positif untuk kita, dan ini saya evaluasi. Dan bahkan saya Kakor Lantas saya bekukan untuk pengawalan menggunakan suara-suara itu. Karena ini juga masyarakat terganggu, apalagi padat, ini kita evaluasi biarpun ada ketentuannya. Pada saat kapan menggunakan sirine, termasuk totot, dan ini saya terima kasih pada masyarakat untuk Korlantas sementara kita bekukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, ada 7 kendaraan yang berhak mendapat prioritas di jalan raya. Di antaranya, ambulans yang mengangkut orang sakit, pemadam kebakaran, kendaraan untuk pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas, pimpinan lembaga negara, dan konvoi kendaraan untuk kepentingan tertentu. Tim Liputan Kompas TV. Gerakan Stop Totot Wuk Wuk muncul karena warga merasa terganggu banyak penggunaan strobo dan sirine yang tidak sesuai aturan. Apakah langkah kepolisian dan pemerintah dalam responsnya sudah tepat? Kita akan bahas bersama dengan pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah. Selamat malam Pak Trubus. Selamat malam Mas. Kakor Lantas bilang hentikan. Mensesnek bilang sudah ada edarannya, lebih dari itu bahkan. Cukup untuk menghentikan fenomena strobo dan juga sirine pribadi ini di jalanan. Ya, menurut saya belum cukup Mas. Aturan apa kalau hanya istilahnya surat edaran, kemudian apa istilahnya pernyataan saja stop misalnya gitu, atau dibekukan tanpa ada satu kebijakan regulasi yang jelas, terutama kaitan dengan perteknya lah, peraturan teknisnya seperti apa, itu saya khawatirkan itu nanti akan muncul lagi, karena selama ini kan sebenarnya masyarakat sudah resah, sudah teriak-teriak itu sudah beberapa tahun yang lalu sudah gitu ya, karena banyak sekali penggunaan strobo, sirine, rotator itu bikin jengkel masyarakat yang pengguna jalan. Yang kedua, memang persoalan selama ini lebih kepada seringkali prakteknya itu deal-dealan di jalan itu. Jadi ada faktor perilaku koruptif lah menurut saya yang menyebabkan persoalan ini kemudian masyarakat
akhir-akhir ini itu mulai gerah gitu ya. Sebenarnya gerahnya sudah lama, cuman sekarang ini lebih berbentuk gerakan, Mas. Jadi kan gerakan yang disebut dengan tok-tok walk Tadi itu. peraturan teknis itu berkaitan dengan sanksi, Pak Trubus. Oh ya, kaitannya dengan sanksi. Sanksinya tidak hanya kepada korlantas polisi yang melakukan itu, juga kepada ini penggunanya. Karena kan gini, Mas, untuk pengguna yang ilegal atau pengguna yang mungkin dilegalkan juga, itu kan kadang-kadang mereka itu hanya flexing, Mas, pamer, misalnya punya mobil baru, mereka umumnya orang UKB, orang kaya baru, atau baru jadi pejabat. Ya, pejabat baru, ya kemudian dia merasa butuh perlakuan yang privilege istimewa. Karena pejabat kita itu ada dua, Mas, pejabat yang dipilih. Kalau dipilih berarti ingin mempertontonkan kepada pemilihnya bahwa dia sukses. Tapi ada pejabat yang ditunjuk, karena ditunjuk itu merasa diri lebih dari yang lain. Nah, inilah yang menyebabkan sirine, kemudian rotator atau strobo ini digunakan ketika di jalan untuk menunjukkan bahwa saya berbeda dengan yang lain. Nah, inilah kemudian menurut saya melanggar ini public civility lah kalau bahasa. Ini kalau misalkan sampai ada gerakan stop untuk sirine strobo pribadi, artinya publik, masyarakat sudah betul-betul merasakan kegeraman dengan perilaku yang terjadi di jalanan ini. Iya sudah, masyarakat sudah geram, gelisah juga karena mereka ini juga tahu misalnya mereka tanpa pandang waktu, Mas, misalnya pada saat azan maghrib, azan zuhur, mereka tetap aja pakai seperti itu, dan inilah yang menyebabkan juga masyarakat makin hari makin istilahnya marah, yang khawatir saya ini kalau tidak ditertibkan dengan baik, kalau memang di stop aja semuanya. Jadi artinya termasuk pengawalan pejabat itu stop. Yang ada hanya khusus damkar. Untuk ambulan, mungkin ambulan yang untuk mengantar orang sakit saja mungkin, Mas. Kalau ambulan yang kosong, kadang-kadang ambulan kita juga banyak yang sebenarnya kosong, tapi mereka suka menggunakan itu juga. Ini juga harus ditertibkan saat ini gitulah. Jadi artinya mungkin juga warnanya juga harus dibeda-bedakan. Kalau ini untuk orang sakit, ini untuk orang yang meninggal dunia, atau yang ini untuk kategori kosong. Jadi sehingga ada pembedaan-pembedaan yang jelas masyarakat tahu. Nah, karena apa? Karena ini menyebabkan terganggunya pengguna jalan yang selama ini merasa sama-sama membayar pajak, sama-sama punya hak yang sama, tetapi mereka pengen diistimewakan. Menurut saya ini penataan. Kalau khusus damkar memang itu sesuatu yang sifatnya darurat. Kita masyarakat sangat menerima lah, tapi yang untuk pejabat itu justru harus harus diadakan aja itu. Ada gerakan yang muncul dari publik, tapi nanti bagaimana ketika di lapangan? Karena biasanya banyak juga ditemukan malah mendapatkan intimidasi balik dari publik, dari orang-orang yang menggunakan strobo ataupun juga sirine pribadi tadi. Lah ya itu karena itu harus ada aturan yang clear, Mas, aturan yang transparan, terbuka gitu ya, dan akuntabel, dan masyarakat diedukasi, dan jangan sampai kemudian ini dipergunakan oleh pemilik strobo yang tadi saya katakan karena mereka menjadi pejabat, atau mereka karena menjadi orang kaya baru, pengen vaksin, pengen tampil beda di jalan. Nah, itulah yang kemudian mungkin karena pengen koboi juga, Mas, gitu ya, berlaku koboi, sehingga mereka menggunakan itu rotator, strobo, ataupun sirine ini untuk meminta jalan. Kalau dalam posisi senggang mungkin masyarakat juga nggak terlalu gerah, tapi kalau posisinya macet, jalan cuma satu-satunya itu, dan dalam posisi banyak, kemudian di antara kendaraan-kendaraan itu kan juga ada yang bawa anak-anak, membawa bayi mungkin juga yang sedang tertidur di mobil, kan jadi kaget, atau membawa nenek-nenek atau kakek-kakek yang sudah tua juga, macam-macam, Mas. Selain kegeraman yang dirasakan publik, agar masyarakat juga terbuka nih pikirannya, dampak yang bahayanya ketika menggunakan strobo ataupun juga sirine ilegal nih di jalanan, apa sih dampak yang bahayanya yang bisa saja terjadi? Yang bisa terjadi Mas, kecelakaan, karena orang kaget pada saat nyetir itu kaget, ya kan, kemudian mendadak mengerem misalnya, otomatis bisa menyenggol orang lain ataupun menubruk kendaraan yang ada di depannya, atau yang di belakangnya tiba-tiba menabrak juga bisa karena mengerem mendadak, kan seperti itu, Mas. Jadi karena kaget, karena suara itu kan begitu sangat kencang di telinga, dan yang jelas mengganggu fokus di dalam pelaksanaan Bahkan perjalanan selama pandangan juga suka silau untuk sirine tertentu ya.
Silau. Iya, lah itu silo itu juga menyebabkan tidak semua orang bisa fokus. Nah, bisa saja kemudian karena alasan minggir nggak taunya di pinggir jalannya sudah berlubang atau jalan rusak. Nah, itu kan bisa menjadi mencelakai tidak hanya dirinya sendiri tapi juga mungkin yang orang lain juga ikut celaka di belakangnya. Kan itu juga hal yang harus dilihat secara komprehensif menurut saya. Pak Trubus, langkah konkret apakah perlu direvisi Undang-Undang Lalu Lintas atau bagaimana? Ya, kalau dari ini karena ini sumbernya kan dari Undang-Undang Nomor 22 itu. Jadi menurut saya ini Undang-Undang ini sudah tahun 2009, sudah nggak sinkron lagi dengan tuntutan publik sekarang, dan menurut saya perlu melakukan revisi menyeluruh, dan ini petugas DPR, dan nantinya juga PP-nya tentang kendaraan itu sendiri kan juga harus dirubah sekaligus untuk menampung aspirasi masyarakat selama ini, sehingga kalau undang-undangnya saja belum berubah, saya yakin suatu saat akan ada lagi, terutama di daerah, Mas. Karena jumlah kendaraan itu makin hari makin banyak, terutama untuk di daerah yang dulunya mungkin agak sedikit sepi, sekarang sudah penuh, kota-kota besar apalagi kan gitu. Jadi menurut saya ini segera melakukan pembenahan, termasuk sanksi-sanksinya. Kalau sanksinya kan di situ kan cuma berapa ribu, cuma 1 tahun, kalau perlu sanksinya lebih dari 1 tahun, Mas, 5 tahun atau berapa, sehingga ada kejelasan yang menyebabkan masyarakat itu jera. Yang lain kan selama ini sanksi itu nggak pernah diterapkan, Mas. Kan belum ada orang di penjara atau dihukum 1 tahun misalnya karena menggunakan strobo. Paling sanksinya sanksi tilang saja ya. Iya, sanksi tilang atau malah cuman edukasi. Kadang-kadang polisi-polisi kita ini ya karena sifatnya melindungi, sifatnya empati, sifatnya juga pembinaan ya. Kadang-kadang sifatnya hanya teguran saja secara ini. Kalaupun itu juga ada masyarakat yang lainnya, menurut saya memang masyarakat diberikan ruang aduan juga, Mas. Kalau ada aturan yang jelas, masyarakat bisa mengadu, ya kan. Sekaligus juga kalau merasa dirugikan, misalnya lagi ada yang sakit atau apa, kemudian kaget karena ada sirine, itu juga bisa menggugat misalnya, kan itu hal-hal yang perlu, atau semacam class action lah misalnya. Artinya di situ ada aturan mekanisme prosedur yang jelas gitu loh, Mas, ketika memang ini menjadi nanti jadi aturan yang bisa dipakai untuk menggugat lah kira-kira. Nanti kita ditunggu bagaimana nanti revisi Undang-Undang Lalu Lintasnya, sanksi yang konkretnya. Terima kasih Pak Trubus telah berbagi pandangan di Kompas Malam hari ini.